Oke, hari ini kita akan dilayani oleh seorang teman saya, seorang hamba Tuhan, karena semua orang yang percaya Tuhan pasti hamba Tuhan ya. Dia punya komunitas namanya Komunitas Sahabat Yesus. Dan ya udahlah, kebanyakan ngomong saya. Oke, ini hamba Tuhan hari ini, Andreas Mario. Nanti gue kasih sound effect. Oke, karena hari ini saya diberi tema Life 101 oleh Pastor Firdi ya. Jadi hari ini saya mau bahas tentang hidup pengikut Kristus yang sejati. Salah ngomong deh. Nah, hidup pengikut Kristus yang sejati. Jadi kalau kita benar-benar mau hidup yang sejati, ya kita hidup sebagai manusia, kita harus hidup sama seperti tujuan yang Tuhan ciptakan manusia, yaitu dengan menjadi manusia yang sesungguhnya. Menjadi manusia yang sesungguhnya itu kayak apa sih? Nah, di sini saya kasih ciri-ciri seekor binatang. Binatang itu ngapain aja? Binatang itu cuma mencari makan, kawin, dan bertahan hidup. Jadi kalau manusia cuma cari makan, cari nafkah, kawin, cari pasangan hidup, dan cuma bertahan hidup yang penting gak mati, itu kita gak ada bedanya sama binatang. Nah, banyak gak sih manusia yang hidup kayak binatang? Banyak banget ya. Jangan sampai kita kayak gitu. Nah, terus kalau kita mau hidup jadi manusia yang sejati gak kayak binatang, kita harus apa? Kita harus menjadi penyembah yang sejati. Kita belum merasakan hidup yang sesungguhnya sampai kita benar-benar menjadi penyembah yang sejati. Nah, penyembah yang sejati itu kayak apa? Penyembah itu bukan cuma nyanyi. Ya, tadi kita barusan nyembah. Itu penyembahan, tapi nggak cuma sebatas itu. Penyembahan itu lebih ke gaya hidup. Ya, penyembahan itu lebih ke segala sesuatu yang kita lakukan. Mau di dalam gereja, mau di luar gereja, mau dimanapun, itu kita adalah penyembahan. Setiap detik hidup kita itu adalah penyembahan. Nah, Roma 14 ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, jadi hidup kita adalah buat Tuhan, mati pun adalah buat Tuhan. Nah, jadi segala sesuatu intinya, ya hidup dan mati itu bicara tentang segala sesuatu. Ya, setiap aspek, setiap detik itu adalah milik Tuhan di hidup kita. Ya, di sini ada gambar tokoh Alkitab yang kita semua masih tahu, Abraham lagi persembahan Ishak. Ini adalah contoh di mana penyembahan dilakukan tanpa musik. Ya, dia mempersembahkan anaknya yang tunggal yang udah lama banget dia nantikan. Nah, disinilah kata syakah muncul. Nah, ini adalah kata worship. Worship itu sebenarnya banyak artinya ya. Banyak bahasa aslinya tuh banyak, nggak cuma syakah doang. Nah, salah satunya di Kisah Abraham ini dipakai kata syakah. Nah, ini adalah bahasa Ibrani dari bow down, membungkuk. Nah, membungkuk itu bicara tentang kita merendahkan segala sesuatu yang ada pada diri kita di bawah kaki Tuhan. Nah, merendahkan ini bicara tentang kita nggak boleh punya kesombongan. Ya, saya dulu pernah diomelin sama orang, saya logikanya terlalu tinggi. Sejak itu saya pikir, oh udah saya berarti nggak boleh punya logika sebagai pengikut Tuhan. Nah, tapi itu sebenarnya salah. Ya. Tuhan ciptain kita logika, semua manusia punya logika. Yang gak boleh itu adalah logika kita lebih tinggi dibandingkan kaki Tuhan Yesus. Logika kita harus tunduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Ya. Boleh gak sih jadi punya logika? Boleh. Boleh gak sih punya uang? Boleh. Tapi semuanya harus tunduk di bawah kaki Yesus. Kata worship yang kedua yang sering dipakai juga adalah proskuneo. Proskuneo itu bahasa Yunani. Ya, bahasa Yunani dia kata pros, towards, dan kuneo, kiss. Ya. Kuneo ini dari kata dog kwon, ya, anjing jadinya. Nah, jadi ini bicara tentang sikap seorang anjing yang mau mendekati tangan tuannya gitu ya. Ya, anjingnya sangat sayang sama tuannya, jadi mau nunjukin jilat-jilat segala macam itu. Nah, ini bicara tentang kedekatan dan punya keintiman sama Tuhan. Jadi penyembahan yang sejati adalah ketika kita punya keintiman sama Tuhan. Jadi kalau ngaku-ngaku penyembah tapi nggak punya keintiman sama Tuhan, itu berarti belum jadi penyembah. Nah, tapi ada kok orang yang menyembah Tuhan, orang yang kayaknya punya keintiman sama Tuhan, tapi kok kayak hidupnya ngaco ya. Hidupnya kok kayaknya nggak Kristus banget lah gitu. Nah, sebenarnya itu saya suka bilang ternyata nggak terlalu sulit untuk membedakan pengikut Kristus sejati atau enggak di hidup orang lain ya. Ya walaupun kita juga nggak boleh menghakimi, tapi sebenarnya ciri-cirinya gampang kok. Orang yang intim sama Tuhan
pasti pribadinya serupa dengan Kristus. Jadi penyembah yang sejati itu pasti intim sama Tuhan, dan penyembah sejati yang intim sama Tuhan pasti hidupnya serupa dengan Kristus. Jadi kalau belum serupa dengan Kristus, ya berarti belum jadi penyembah yang sejati. Nah, tapi jangan lupa ya, kita nggak boleh menghakimi. Kenapa? Karena setiap orang untuk serupa dengan Kristus itu butuh proses. Ya, nggak mungkin satu malam jadi. Ya, saya pun banyak kekurangan. Di sini semua juga pasti banyak kekurangan. Ya, saya juga mungkin harus jadi orang yang lebih sabar, segala macam. Ya, itu butuh proses. Nah, jadi bukan cuma serupa dengan Kristus mungkin lebih tepatnya ya. Lebih tepatnya adalah orang yang intim sama Tuhan pasti selalu berusaha supaya dia menjadi serupa dengan Kristus. Jadi ketika kita tahu nih, lihat ini orang kayak belum perfect nih, tapi dia mencoba serupa dengan Kristus. Dia kayak orang gak sabar, pengen jadi sabar. Dia orang yang galak, tapi pengen jadi lemah lembut. Nah, itu udah menunjukkan keintiman sama Tuhan. Ya, walaupun dia belum serupa dengan Kristus, tapi dia mencoba untuk jadi serupa dengan Kristus. Nah, serupa dengan Kristus, saya kasih 2 definisi. Yang pertama, pastinya punya karakter Kristus. Ya, orang yang serupa dengan karakter Kristus pasti punya karakter Kristus. Ya, kita disebut orang Kristen. Nah, kita bahasa Kristen itu bahasa Inggrisnya Christian. Christian itu sama kayak kita ngomong kita orang Indonesia. Indonesia apa sih? Orang Indonesia itu apa sih? Indonesian. Nah, jadi kalau Christian itu artinya ada orangnya Kristus. Ya, kalau Indonesia adalah orang Indonesia, Christian itu adalah orangnya Kristus berarti. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita tuh punya identitas seperti Kristus. Nah, jadi kita harus punya karakter Kristus jadinya. Yang kedua, kalau kita mau serupa dengan Kristus, pasti kita juga menjalankan panggilan, yaitu misi Kristus. Intinya adalah hidup seperti Kristus. Punya karakter Kristus dan juga mengerjakan apa yang Kristus kerjakan. Nah, disinilah ayo kita bahas tentang panggilan kita, yaitu misi Kristus. Nah, ini baru penyembah yang sejati. Kalau kita mau hidup yang sejati, ya kita pasti menjalankan panggilan kita. Nah, panggilan kita. 1. Panggilan. Panggilan itu artinya adalah dipanggil. Ya, dipanggil itu sama dengan diundang. Diundang untuk apa? Dipanggil untuk apa? Ya kan, panggilan kan, pasti dipanggil. Nah, dipanggil untuk apa? Kita dipanggil untuk ya tadi menjadi serupa dengan Kristus, dan dipanggil untuk melakukan apapun yang menyembah Tuhan, apapun yang memuliakan Tuhan, apapun yang menyenangkan hati Tuhan. Ngomong-ngomong tentang menyenangkan hati Tuhan, saya baru ketemu pasangan hidup juga. Saya belum nikah. Dan itu waktu pertama kali pendekatan, ya saya ingat dia cuma tanya, kamu suka makan apa sih? Nah, saya paling suka, saya bilang saya suka makan perut babi. Ya, kalau bahasa itu ya samcan. Bahasa Inggrisnya lebih keren ya, pork belly. Nah, saya suka yang dimasak kecap gitu. Itu mama saya suka masak. Nah, itu kalau masak bisa 1 mangkok itu saya bisa makan kayak kacang tuh ya. Benar-benar saya suka banget lah itu. Iya, betul sekali. Nah, itu waktu dia tahu itu, saya pikir dia cuma, oh kamu suka itu, selesai gitu ya. Tapi waktu itu dia bilang gini, oh kamu suka itu, yaudah deh, nanti aku belajar masak itu ya. Nah, itu mungkin dia belum masak itu buat saya, tapi hati saya udah senang. Kenapa? Dia berusaha menyenangkan hati saya. Nah, sama kayak kita ke Tuhan. Ketika kita pengen menyenangkan hati Tuhan, walaupun kita belum nyenengin hati Tuhan, tapi udah kepengen aja, pasti Tuhan kesentuh juga hatinya. Tapi bukan artinya ngomong doang, itu PHP namanya ya. Nah, kita tetap harus punya hati yang mau menyenangkan hati Tuhan, tapi kita juga butuh actionnya. Nah, jadi kita dipanggil, diundang untuk menjadi serupa dengan Kristus dan menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau penyembah yang sejati, hidup yang sejati, kita harus setia setiap hari. Nah, kata setia ini menarik ya. Banyak orang tidak setia, terutama di zaman kita. Ya, banyak yang kita sebut orang selingkuh, orang pelakor lah, apapun itu, saya nggak tahu bahasanya. Nah, tapi kalau kita lihat di perumpamaan talenta, menarik ya. Pas tuannya itu minta profit yang didapat sama hamba-hambanya, hamba pertama dan kedua lebih tepatnya. Pas tuannya minta profit, tuannya bilang apa? Hai kamu hamba yang setia. Bukan, hai kamu hamba yang bertalenta besar. Jadi, gak perlu talenta yang besar untuk kita setia. Ya, Tuhan lebih suka setia, tapi mungkin talenta gak besar-besar banget dibandingkan kita punya talenta yang besar, tapi gak pernah setia sama Tuhan. Nah, contoh, saya mungkin
saya juga main musik sama kayak Pastor Firdi ya. Saya juga main musik, dan ada nggak sih di luar sana yang main musiknya lebih jago dibandingkan saya? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Ya, tapi bukan artinya karena saya lihat tuh orang lebih jago jauh dibandingkan saya main gitarnya, tuh orang lebih jago jauh daripada skill piano saya. Tapi bukan artinya saya nggak bisa setia sama Tuhan soal talenta yang sudah saya punya. Ya, jadi kita harus setia apapun yang kita punya. Nah, jadi kalau mau setia, kita juga harus mulai dari apa yang kita punya. Ya, saya ingat Musa. Ya, Musa pas ditanya Tuhan, Musa, apa yang ada di tangan kamu itu? Musa cuma bilang, ini cuma tongkat Tuhan, tongkat doang, gitu, tongkat doang. Tapi tongkat yang sama itu membawa bangsa Israel nyebrang lautan. Akhirnya itu juga jadi tongkat yang ya pokoknya tongkat bersejarah lah gitu lah. Saya juga kalau dikasih gratis saya mau banget gitu ada tongkat kayak gitu. Nah, itu tongkat yang bersejarah, padahal cuma tongkat biasa doang, tapi tongkat yang biasa itu dipakai Tuhan. Nah, Tuhan selalu mau kita mulai dari apa yang kita punya, bukan apa yang kita tidak punya. Karena Tuhan nggak mungkin pakai apa yang kita tidak punya. Contoh, saya main musik juga, ke musik lagi ya. Saya belum punya gitar yang 50 juta. Bukan artinya saya nggak bisa melayani Tuhan, karena saya nggak punya gitar 50 juta. Ya, saya punya gitar misalnya cuma 1 juta pun, ya kalau saya bisa pakai itu buat melayani Tuhan, ya udah setia dulu aja. Ya, kita nggak perlu memaksa Tuhan untuk apa yang kita belum punya, apa yang belum Tuhan beri. Nah, kalau Tuhan emang pengen kita punya itu, nanti Tuhan juga kasih kok. Nggak perlu kita maksa-maksa, Tuhan aku butuh ini, Tuhan aku butuh ini. Ingat, kita punya Bapa yang tahu semua kebutuhan kita sebelum kita memintanya. Ya, jadi nggak perlu khawatir, Tuhan kok aku mau melayani Engkau tapi aku nggak punya ini. Ya pakai dulu apa yang kita punya. Walaupun mungkin kecil, ya hal yang kecil itu kadang bisa dampak dahsyat. Ya, saya pernah dengar kalau teman-teman tahu Owl City itu seorang penyanyi, ya penyanyi Kristen, ya bukan penyanyi rohani sih ya, tapi artis penyanyi, teman-teman mungkin tahu lagunya. Dia itu orang Kristen taat, dia cuma mulai dari basement. Nah, kalau di US tuh zaman ya anak-anak tuh biasa pakai basement papa mamanya gitu buat ya bikin studio gitu segala macam. Nah, dia cuma pakai alat-alat murah, ya alat-alat made in China yang murah banget lah. Harganya ada lah merek China yang murah banget gitu, saya tahu mereknya, saya pernah pakai juga. Itu murah banget ya. Tapi dengan alat yang murah itu, dia benar-benar jadi artis yang teman-teman cek aja YouTube-nya ya, single hits-nya itu berapa view-nya, banyak banget. Dan mungkin kalau saya nyanyi sekarang juga teman-teman mungkin tahu lagunya apa. Ya, jadi dia benar-benar hebat banget. Ya, dia pakai apa yang dia punya. Dan dia nggak pernah bilang, Tuhan saya nggak punya mic yang mahal. Dengan mic yang murah itu, dia bikin multi-million dollars. Ya. Nah, yang terakhir, kalau kita emang mau intim sama Tuhan, kita hidup yang sejati, punya panggilan yang benar, itu selalu berhubungan dengan menjala manusia. Oh, ini hidup saya banget. Ya, ini value utama hidup saya banget. Ya, kita harus selalu punya hubungan dengan menjala manusia. Kalau kita ngaku-ngaku pengikut Kristus, tapi kita nggak pernah menjala manusia, sebenarnya itu patut dipertanyakan, kita beneran ikut Tuhan atau enggak. Karena kalau kita lihat di Matius sampai Yohanes, itu full Tuhan benar-benar menjala manusia, mengajar, menginjil, menggembalakan. Nah, itu benar-benar dia menjala manusia. Nah, kita nggak boleh sibuk dalam gereja. Ya, kita nggak boleh sibuk dalam komunitas kita. Ya boleh sih ya sibuk ya, bukan nggak boleh ya. Tapi kita nggak boleh cuma sibuk di gereja dan komunitas kita. Kenapa? Karena orang-orang yang belum percaya itu ya di luar gereja, di luar komunitas kita. Nah, makanya saya selalu bilang ke teman-teman komunitas saya, ayo jangan cuma intim di sini. Keluar, cari jiwa. Siapapun yang belum kenal Tuhan, tanya Tuhan aku harus gimana? Pengalaman saya selalu connect sama Roh Kudus. Ya, saya selalu connect sama Roh Kudus, bahkan di tempat-tempat yang mungkin bukan tempat privasi, tempat-tempat umum, saya selalu ngajak ngomong Roh Kudus. Roh Kudus kan di dalam kita ya, itu lebih dekat sama kita dibandingkan siapapun itu. Nah, pas itu saya ke bank. Di bank itu saya rencana cuma transaksi biasa aja. Ya, saya cuma rencana transaksi biasa, tapi pas di bank itu Roh Kudus bilang ke saya, itu ada satu teller bank, kamu harus deketin dia. Kamu minta nomor HP-nya. Terus saya bingung kan, saya minta nomor HP orang di tempat umum, cewek lagi. Saya dikira orang genit pasti, saya nggak mau. Bang. Nah, kasih tanda Tuhan, aku nggak mau tahu. Kalau kau nyuruh aku ke dia, kasih tanda. Akhirnya nggak dapet.
nggak dapet. Nah minggu depan ya saya balik lagi ke situ, saya lihat lagi orang itu, teller yang Tuhan tunjukin itu ya. Nah pas saya duduk di bangku antrian, saya bilang ke Tuhan, Tuhan kalau emang kau mau aku nginjilin dia, cari caranya supaya aku bisa minta nomor HP dia. Nah akhirnya itu teller ada 11, dia tuh di pojok kanan. Nah pas saya dipanggil maju, saya di tengah-tengah counter nomor 6 dari 11 itu ya, dia di nomor 11an gitu lah. Dan akhirnya waktu itu dia bilang, oh ya sudah, berarti emang Tuhan gak mau saya nginjilin dia, karena udah gak mungkin. Tiba-tiba pas saya lagi transaksi di tengah-tengah, teller yang itu dari meja 11 datang ke meja nomor 6. Dia inget nama saya, Pak Andreas ya. Saya inget Bapak loh. Pak, butuh KPR gak Pak? Kita BC lagi promo nih. Nah, terus saya bilang deh, ya boleh deh. Saya cari rumah juga sih. Ya, jadi boleh minta nomor HP ya? Ya dapat langsung. Dan sampai hari ini saya masih kontak sama dia. Tapi ya belum ikut Tuhan banget sih. Tapi saya terus coba sih ya. Nah tapi intinya kita dimanapun itu, bahkan saya tadi di bank gitu ya, saya nggak ada rencana buat nginjil, di bank tuh nginjil gitu ya. Tapi ketika kita connect sama Roh Kudus, kita benar-benar menyembah Tuhan yang sejati, pasti ya, tanpa kita mau sekalipun, pasti Tuhan tunjukin orang mana yang mau kita jala sebagai penjala manusia. Nah jadi kalau kita benar-benar pengikut Kristus yang sejati, pasti kita menjala manusia. Jangan sampai ya kita ngaku-ngaku pengikut Kristus, tapi kita nggak punya hati buat jiwa-jiwa. Ya, Tuhan Yesus tuh selalu punya hati buat jiwa-jiwa. Bahkan kalau kita mau teliti, Tuhan Yesus itu mau mati di kayu salib ya demi jiwa-jiwa gitu. Jadi kalau kita ngaku-ngaku pengikut Kristus, ya kita benar-benar harus jalan manusia. Ada satu gambar yang saya save di HP saya. Ini selalu mengingatkan saya, ini gambar tentang, sebenarnya nggak ada cerita kayak gini di Alkitab ya. Itu benar-benar kayak jalan manusia, itu nggak ada cerita kayak gitu di Alkitab. Ini kayak ilustrasi aja. Nah, ini adalah benar-benar yang menyentuh hati saya. Ini gambar menyentuh hati saya, dan saya selalu ingat ke diri saya. Saya bahkan sama pasangan saya tiap hari tuh, ini mungkin terdengar gila ya, tapi kita tiap hari, setiap pagi kita tanya, kamu hari ini mau nginjilin siapa? Ya, dulu saya pikir, saya kalau punya cewek, saya harus ngajarin dia tentang menginjil. Boro-boro saya ngajarin dia yang ngajarin saya, dia lebih gila lagi pada saya ya. Sopir taksi, dia naik taksi bisa diinjil, dapat nomor HP-nya, saya juga nggak tahu caranya gimana. Dia lebih gila menginjil daripada saya. Nah, tapi itu jadi value hidup kita, dan kita tiap hari gitu. Ya, kamu hari ini mau nginjilin siapa? Udah mulai kenal Tuhan belum? Segala macam. Nah, jadi kita benar-benar harus hidup untuk menjala manusia. Dan 1 Korintus 9 ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, saya sering baca ayat ini, tapi dulu ayat ini nggak terlalu relate buat saya. Saya nggak pernah ngomong celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil dalam hidup saya. Saya dulu belum pernah. Sampai akhirnya tahun 2017, saya lagi kuliah waktu itu. Di kuliah itu, out of nowhere, tanpa sebab, tiba-tiba saya dapat penglihatan kayak film, benar-benar jelas. Benar-benar saya cuma duduk di bus gitu ya, saya lagi di bus, saya lihat kayak film, benar-benar jelas banget. Saya lagi gimana ngomong ya? Ini ada jurang, saya berdiri di atas jurang sini. Nah di sini ada orang berjatuhan, mukanya ngadep ke atas ya, jadi mukanya ngelihat mata saya, dan itu tatapan matanya tuh kayak tatapan mata, kenapa kamu nggak beritain Injil ke saya? Kenapa kamu nggak tolong kita untuk kenal Tuhan? Segala macam. Itu saya traumatized banget, dan itu saya muntah 3 kali dalam sehari, angin doang, karena benar-benar kepikiran, dan saya sampai stres banget sama penglihatan itu. Dan waktu itu juga saya duduk di tempat umum waktu itu, saya lagi merenung tentang penglihatan itu, habis muntah 3 kali, saya bilang ke Tuhan, oke Tuhan, aku tahu sekarang hidup aku cuma untuk menginjil, dan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini bicara tentang passion kan, celakalah aku Tuhan, kalau aku nggak menginjil, aku harus menginjil gitu. Jadi kayak ada passionnya, dan kita harus kayak Paulus gitu. Paulus tuh benar-benar hati buat jiwa-jiwa. Kita harus ikutin teladan Paulus itu. Dan itulah, jadi kalau penyembah yang sejati, kita mau hidup yang sejati, ini tujuan apapun ya, kita mau jadi pendeta, mau jadi chef, mau jadi musisi, mau jadi dokter, mau jadi arsitek, apapun itu, kita ujung-ujungnya pasti
menjala manusia. Mau apapun pekerjaan kita dipanggil untuk menjala manusia. Ada orang jadi artis nggak jadi pendeta, toh di kalangan artis dia bisa jala manusia kok, banyak kok kayak gitu ya. Tau lah pasti artis-artis Kristen, mereka menginjil ya di bidang entertainment itu menginjil juga. Apalagi dokter itu kadang-kadang ya nggak semua dokter, tapi kadang-kadang dokter itu kan suka menghancurkan iman orang, kadang-kadang suka menghancurkan iman orang. Oh, hidup kamu tinggal sebulan lagi, ternyata sembuh sama Tuhan dan hidup sampai bertahun-tahun lamanya setelah divonis itu. Nggak semua dokter seperti itu ya, tapi kalau kita ketemu dokter yang benar-benar ikut Tuhan, dia nggak akan mematikan iman orang, bahkan dia bisa menginjil. Kayaknya kalau menurut data kedokteran, ilmu kedokteran, kamu sih umurnya mestinya nggak lama lagi. Tapi ingat loh, kamu punya penyembuh yang dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan Yesus. Itu aja udah menginjil kan ya. Jadi semua hal tuh bisa kita pakai buat penginjilan. Jadi kalau kita mau hidup yang sejati, hidup sebagai manusia yang seperti yang Tuhan ciptakan, kita dipanggil untuk menjala manusia juga. Nah, jadi kesimpulannya, ini saya kasih diagram. Kesimpulannya adalah penyembah yang sejati. Kalau kita mau hidup sebagai manusia yang sejati, kita pasti akan menjadi penyembah yang sejati. Penyembah yang sejati itu pasti intim dengan Tuhan. Dan kalau kita intim dengan Tuhan, kita pasti serupa dengan Kristus. Ya, setidaknya mencoba serupa dengan Kristus setiap hari sampai serupa dengan Kristus beneran. Ya. Jadi penyembah yang sejati pasti intim sama Tuhan, dan kalau intim sama Tuhan pasti serupa dengan Kristus. Dan orang yang serupa dengan Kristus pasti punya karakter Kristus ya, dan dipanggil menjadi penjala manusia. Ya. Jadi cuma itu aja. Nah, saya suka menyimpulkan gitu ya. Saya menyimpulkan hidup kita itu cuma 2 yang perlu kita kerjakan, yaitu 1, intim sama Tuhan, yang kedua kita jadi berkat. Ya, jadi berkat menjala manusia itu. Ya, intim sama Tuhan dan menjala manusia. Jangan kita intim sama Tuhan tapi kita nggak jala manusia. Sebaliknya juga gitu. Ada orang yang menjala manusia, nginjil sini, nginjil sana, ke desa sini, desa sana, tapi nggak intim sama Tuhan. Itu juga salah. Ya, kita harus intim sama Tuhan dan kita menginjil. Ya, jadi ingat teman-teman, kalau kita mau hidup sebagai manusia yang sejati, yang sesuai Tuhan yang menciptain kita dari awal, tujuan Tuhan menciptain manusia, kita diciptain untuk jadi penyembah. Apapun yang kita perbuat, mau jadi dokter, mau jadi arsitek, mau jadi penyanyi, mau jadi chef, mau jadi apa lagi, pelawak ya, mau jadi programmer, apapun itulah ya, kita dipanggil untuk jadi penyembah yang intim sama Tuhan. Dan kalau kita intim sama Tuhan, pasti kita mencoba serupa dengan Kristus, kita diproses Tuhan terus sampai serupa dengan Kristus. Dan kalau kita serupa dengan Kristus, pasti kita punya hati. Tanpa kita dipaksa, tanpa kita disuruh, kita pasti mau serupa dengan Kristus, mempunyai karakter Kristus, dipanggil menjadi penjala manusia. Ya, saya dulu juga nggak ada ngajarin saya. Dulu karena saya bukan dari saya dari gereja tradisional, nggak pernah ngajarin tentang penginjilan. Tapi pas saya lahir baru 2011, tanpa diajarin, tanpa disuruh, tanpa tahu Matius 28 ayat 19-20, dulu saya belum baca Alkitab, saya udah punya hati untuk menginjil. Ya, dulu pas saya di sekolah, teman sebelah saya ceritain terus tentang Tuhan. Saya nggak tahu tentang amanat agung waktu itu. Jadi tanpa ada yang ngajarin, saya udah begitu. Kalau kita emang punya passion sama Tuhan, kita cinta Tuhan, pasti kita sebarin ke siapapun itu. Sama kayak kita habis makan, kayak saya suka makan babi tadi ya. Saya suka makan babi. Kalau saya ketemu babi yang enak, pasti saya akan cerita ke siapapun gitu. Oh, restoran ini babi enak banget. Ya, sama kayak kita udah merasakan kenikmatan cintanya Tuhan gitu ya. Kita pasti akan nyebarin itu tanpa harus disuruh dan tanpa harus dipaksa. Jadi kalau emang kita benar-benar cinta Tuhan, ini buktinya adalah 5 ini. Kita pasti jadi penyembah yang sejati, kita intim sama Tuhan, kita serupa dengan Kristus, dan efeknya adalah hasil akhirnya adalah kita punya karakter Kristus dan kita dipanggil untuk jadi penjala manusia. Oke, itu saja. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.